Serat Walisono episode ke-10. Raden Patah dan Raden Kusen tiba di tanah Jawa. Raden Patah dan Raden Kusen, kakak beradik dari Palembang, telah sampai di pesisir utara. Di tepi pantai mereka terlihat ragu-ragu melihat luasnya lautan. Tak berapa lama dari arah barat datang seorang pejalan kaki yang tampan dan masih muda. Dia berjalan sendirian. Kedua raden lalu mendekati si pejalan kaki dan berkenalan. Mereka kemudian duduk berbincang. Raden Patah bertanya, "Wahai saudara, maafkan jika kami lancang bertanya. Siapakah Anda, dari mana, dan hendak kemana?" Pemuda yang baru datang menjawab, "Saya dari Malaka. Nama saya Syekh Sabil, putra dari Khalifah Kusen, putra Syekh Ishak. Adapun ibu saya adalah Putri Aryo Baribin dari Madura. Tujuan saya berkelana hendak mengabdi kepada Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Sekalian belajar tata krama dan menengok saudara yang berada di Jawa. Sebaliknya, Anda berdua siapa namanya dan hendak kemana?" Raden Patah memperkenalkan diri dan menceritakan tujuannya berkelana. Syekh Sabil ketika mendengar merasa suka hati. Terlihat olehnya bahwa kedua raden tampak ingin bergabung dengannya. Raden Kusen lalu berkata kepada sang kakak agar ikut saja ke tanah Jawa untuk mengabdi kepada Raja Majapahit. Raden Patah menyetujui. Ketiga orang besar itu sepakat untuk bersama-sama pergi ke tanah Jawa. Ketiga pemuda kemudian mencari nakoda yang berlayar ke Jawa untuk ikut menumpang. Di tepi pantai mereka menunggu kapal lewat. Namun sampai beberapa lama tak kunjung ada kapal yang bersandar. Sambil menunggu mereka berenang di muara. Tiba-tiba ada dua orang mendekati mereka. Namanya Supali dan Supolo. Dua orang tadi pekerjaannya menjadi begal. Mereka sangat berani dan sakti. Pernah keduanya melawan orang yang jumlahnya 100 orang. Selain menjadi begal, keduanya juga sering berjudi. Sampai-sampai pernah mempertaruhkan sampai habis harta, rumah, dan istrinya. Kedua orang tadi bermaksud merampok ketiga pemuda. Raden Patah bersiap melawan kedua begal. Raden Kusen dan Syekh Sabil disuruh minggir dulu. Kedua begal menerjang. Raden Patah berhasil menghindar dan membuat kedua begal terjerembab. Mereka kemudian bangun dan menarik keris. Berkali-kali mereka menusuk Raden Patah, tetapi tak satu pun yang mengenai. Seperti hanya menusuk bayangan saja. Lalu keris mereka terlepas dan badannya terjatuh lemas. Mereka mengaduh memohon ampun. Raden Patah mengheningkan cipta. Seketika datang angin ribut dan menerbangkan kedua begal tersebut ke rumahnya masing-masing. Raden Patah lalu memanggil sang adik. Raden Kusen tergopoh-gopoh mendekat bersama Syekh Sabil. Keduanya menangis terharu, tak mengira akan selamat. Raden Patah berkata, "Karena kasih sayang Tuhan kita masih dijaga." Ketiganya mengucap syukur telah diberi kesempatan. Setelah beristirahat secukupnya, ketiganya meneruskan perjalanan. Sambil menunggu kedatangan kapal, mereka berhenti di atas bukit Rosomuko. Di atas bukit mereka bermujahadah, membersihkan hati, memohon agar keinginan mereka dikabulkan Tuhan. 3 bulan kemudian permohonan mereka mendapat tanggapan. Ada seorang nakoda yang melakukan pelayaran dari Bangkahulu hendak menuju ke tanah Jawa. Sesampai di pesisir Palembang, kapal mereka mendapat musibah. Kapal tak dapat bergerak. Sang nakoda memeras akal untuk mengatasi keadaan macetnya kapal. Dia kemudian melihat di Bukit Rasamuka ada 3 orang bertapa di situ. Nakoda berpikir barangkali mereka dapat membantu. Siapa tahu mereka adalah pendeta besar yang dapat mengatasi macetnya si kapal. Si nakoda kemudian menemui 3 orang tersebut dan sungkem dengan merendahkan diri. Seketika kapal bergerak dan berhenti di dekat bukit. Si nakoda sangat bersuka hati. Berkata si nakoda, "Duhai anak muda yang sedang bertapa, bila berkenan mengambil sesuatu dari kapal, emas atau perhiasan, saya persilahkan." Ketiga orang besar itu menjawab, "Wahai saudara,
Keinginanmu untuk berderma sangat aku hargai. Namun jangan kecewa, simpanlah untukmu sendiri semua harta benda itu, karena kami tak inginkan. Kami hanya ingin numpang kapalmu sampaikan ke tanah Jawa. Nakoda sangat gembira mendengar permintaan ketiga orang besar itu. Dengan senang hati, Nakoda bersedia mengantar ketiganya ke Pulau Jawa. Ketiganya lalu naik sekoci dan tak lama kemudian berlayar dengan kapal. Perjalanan mereka lancar karena mendapat angin kencang. Tak lama mereka telah sampai di pelabuhan Surabaya. Kapal membuang jangkar, 3 pembesar dari Palembang segera turun. Si Nakoda mendoakan keselamatan ketiganya, lalu kembali berlayar. Ketiga pembesar dari Palembang kemudian sampai di pesantren Sunan Ampel Dento. Mereka terkesan dengan suasana yang asri. Santri-santri ramai melantunkan zikir, tilawah, sholawat, dan syairan. Hati Raden Patah terpesona sehingga timbul keinginan untuk berguru kepada yang empunya pesantren. Raden Patah bermaksud mengurungkan niat semula mengabdi ke Majapahit. Namun sang adik tampak kurang suka, dan juga teman mereka Syekh Sabil bersikeras mengabdi kepada Raja Majapahit. Ketiganya lalu memutuskan untuk berpisah jalan. Raden Patah hendak berguru di Ampel Dento, sedangkan sang adik dan Syekh Sabil meneruskan perjalanan menuju kota Majapahit. Raden Patah lalu masuk ke pondok dan menemui lurah santri yang bernama Alim Abdullah. Setelah saling mengucap salam, Raden Patah ditanya asal dan tujuannya. Raden Patah mengatakan apa adanya bahwa dirinya berasal dari Palembang, putra Aryo Damar, dan menyatakan ingin mengabdi kepada Susunan Katib di Ampel Dento, atau yang masyhur dipanggil Sunan Ampel Dento. Alim Abdullah segera melapor kepada Kanjeng Sunan Ampel bahwa ada seorang pemuda hendak mengabdi. Asalnya dari Palembang, namanya Raden Patah, putra Adipati Aryo Damar. Sunan Ampel Dento merasa suka hati. Teringat bahwa dulu pernah singgah di kediaman Aryo Damar dan memberi nama seorang anaknya yang baru lahir dengan nama yang sama dengan yang dikatakan Alim Abdullah. Kanjeng Sunan menyuruh Alim Abdullah segera membawa Raden Patah menghadap. Yang disuruh segera melaksanakan perintah. Tak lama kemudian Alim Abdullah kembali dengan membawa Raden Patah. Raden Patah mendekat dan mencium kaki Kanjeng Sunan. Lalu mereka duduk nyaman. Dupa wangi disulut untuk menyambut kedatangan sang tamu. Baunya semerbak membangkitkan kesan hening. Kanjeng Sunan Ampel Dento merasa terkesan melihat Raden Patah. Wajahnya tampan dan tenang. Raden pun terlihat segan melihat Sunan Ampel yang berwibawa dan mengesankan. Kanjeng Sunan menanyakan kabar ayah Raden Patah di Palembang. Raden Patah menjawab bahwa sang ayah selamat sejahtera di Palembang. Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Kedatanganmu di Ampel Dento apa disuruh ayahmu? Mengapa engkau datang sendirian tanpa teman?" Yang ditanya menjawab, "Hamba datang atas keinginan sendiri." Raden Patah lalu menceritakan awal mula dirinya lolos dari negeri Palembang serta perjalanannya hingga sampai di Ampel Dento. Juga keinginannya untuk mengabdi di pesantren Ampel Dento. Kanjeng Sunan heran mendengar keinginan Raden Patah tersebut. Berkata Kanjeng Sunan, "Apakah pantas engkau hidup bersama santri miskin? Pengetahuan mereka dangkal jauh dari hidup enak. Mereka hanya gembira di hari Jumat karena mendapat sedekah. Beda dengan mengabdi di kerajaan menjadi perwira, bergaul bersama orang yang bertata krama dan hidup berkecukupan." Raden Patah berkata, "Yang demikian itu sudah saya niatkan, karena dorongan hati untuk tekun beribadah mengikuti jalan para nabi. Walau hanya sekedar ikut-ikutan, bila diperkenankan, saya ingin hidup menurut cara santri." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Kalau demikian, syukurlah. Bila mau belajar hidup susah dalam derita, barangkali akan menjadi jalan kelak engkau mendapat kemuliaan. Mengharap kehidupan yang beruntung itu tidaklah keliru. Keinginanmu aku izinkan. Jadikan ini sebagai jalan mulia yang diridhoi Tuhan. Aku ikut membimbing langkahmu." Raden Patah merasa tentram hatinya.
Semakin besar rasa hormatnya kepada Kanjeng Sunan. Seketika maju dan mencium kaki Sunan Ampel. Raden Patah berkata, "Duh Paduka Guru Agung, hamba sekedar menjalani seberapa yang diizinkan hamba peroleh dari anugerah besar ini." Kanjeng Sunan berkata, "Bersungguh-sungguhlah, jangan terlena dan mengabaikan dalam menuntut pengetahuan agama." Raden Patah berkeras menempuh jalan agama mulia. Kanjeng Sunan sangat bersuka cita. Siang malam Raden Patah diberi pengajaran dan bimbingan. Tak boleh jauh dari Kanjeng Sunan. Sudah dianggap seperti putra sendiri. Hari-hari Raden Patah di Ampel Dento dilalui seperti di rumahnya sendiri.